Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan perjalanan berkumpul pada kesempatan malam ini, walaupun belum hujan, akan kembali dari kekuatan, kesehatan, hidayah kita tampil dari Allah, sehingga kita benar-benar memiliki semakin lebih tafsir kita dan seluruh bagi ini. Kita berharap kepada Allah untuk mencatat setiap langkah yang kita inginkan menuju kepada ini termasuk ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kebenarannya, yang menjadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita hormati, sebelum kita memasuki materi tafsir pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit menyinggung tentang keistimewaan hari-hari yang sedang kita jalani pada saat ini, yaitu hari-hari apa? Hari-hari 10 awal bulan November, bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada apa dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Ada apanya? Ada keistimewaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna أحب إلى الله من هذه الأيام العشر." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di hari-hari tersebut melebihi kecintaan Allah kepada amalan yang dilakukan pada hari apa? 10 awal bulan apa? Dzulhijjah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal di hari-hari ini itu paling dicintai oleh Allah. Dan tidak ada amalan lain yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan Allah terhadap amalan yang dilakukan di 10 awal bulan. Wah, mendengar istilah dengan dina ini. Sudah berapa hari ini? 6 hari. Gimana? 6 hari kemarin sudah beramal apa? Amal apa saja? Salah satu amal besarnya wala jihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fi sabilillah. Ada seorang sahabat yang berkata, wahai Rasul, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari bulan pertama, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun amalan yang lainnya adalah jihad. Jadi sahabat tadi itu penasaran, masa amalan di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan apa? Jihad. Padahal jihad itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman, puncak keimanan yang paling apa? Yang paling tinggi. Sampai pun jihad sama Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jihad. Sekalipun amal itu adalah apa? Illa, kecuali satu pemimpin. Rajul kharaja
بماله ونفسه ولم يعد منه بشيء. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan membawa bekal nyawa dan hartanya, lalu dia pulang tanpa membawa keduanya. Apa maksudnya? Kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah. Hanya itu yang bisa mengalahkan keistimewaan amalan di mana? Di 10 awal bulan. Ada lagi satu amalan masih rentetan 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang juga tidak kalah istimewa, yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang biasa diistilahkan dengan puasa Allah. Apa keistimewaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma su'ila an shaumi yaumi Arafah." Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa keistimewaan puasa Arafah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah." Allah akan menghapuskan dengan pahala puasa di hari tersebut dosa 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Puasa 1 hari bisa menghapuskan dosa berapa hari? 1 tahun, 2 tahun. Tahun yang lalu. Jangan nakal dosanya tahun ini. Kalau begitu bagi awal ya, keinginan saya. Nah ini kesempatan emas nih, dosa kita banyak sekali tahun lalu. Maka ini kesempatan emas. Dengan amalan 1 hari kita bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masih ditambah lagi dengan 1 tahun yang akan datang. Makanya kalau orang melewati hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, kok tidak puasa apa? Rugi. Kita bukan tidak mengatakan bahwa puasa di hari itu adalah wajib, tidak. Tetap hukumnya apa? Sunnah. Tapi ini sunnah yang luar biasa. Makanya persiapkan diri kita. Hari Arafah atau berdasarkan doa tahun ini Idul Adha akan jatuh pada hari apa? Ahad. Berarti tanggal 9-nya hari apa? Tanggal 9-nya hari Sabtu. Masih tinggal berapa hari ini? Kamis, Jumat, tinggal dalam 2 hari. Siapkan apa? Siapkan stamina. Panjangkan niat dari sekarang. Pokoknya niat itu kudu puasa, bukan karena wajib, tapi karena dosanya besar. Tapi beberapa hari ini banyak yang masuk ke negara yang menanyakan apa hukumnya puasa Arafah di hari Sabtu. Apa hukumnya puasa Arafah di hari apa? Sabtu. Emang ada masalah dengan hari Sabtu? Ada apa dengan hari Sabtu? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawma as-sabt." Jangan sekali-kali kalian berpuasa di hari Sabtu. Jangan sekali-kali kalian berpuasa di hari Sabtu. Illa bima faradallahu alaikum, kecuali puasa yang diwajibkan oleh Allah.
puasa apa? Ramadan. Puasa yang dua juga. Jadi puasa sunnah di hari Sabtu itu berdasarkan hadis ini itu tidak boleh. Kecuali puasa yang ada. Arafah puasa wajib atau bukan? Bukan. Berarti tidak boleh ada. Tuh putri, udah saya mana-mana kejar-kejaran ini seneng-seneng itu tengah bisa dipuncak kok malah nggak boleh puasa, gimana ya? Gimana kira-kira? Ada apa dengan hari Jumat? Pertama harus diteliti hadisnya sahih apa enggak? Hadisnya sahih apa enggak? Enggak. Kata siapa enggak? Ternyata para ulama kita, baik ulama salaf maupun ulama kontemporer, mereka menyatakan hadis ini sahih. Di antara para ulama yang menilai hadis ini sahih adalah Imam Al-Hakim, kemudian Imam Al-Zahabi, Imam Al-Mustadrak, dan masih ada yang lain. Dan ulama kontemporer juga menyatakan hadis ini sahih. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil, beliau membahas tentang hadis ini ada lebih dari 6 halaman studi tentang hadis ini, pembuktian bahwa hadis ini sahih, dan membantah orang-orang yang berusaha untuk mendhaifkan hadisnya. Berarti hadisnya apa? Terus gimana? Jawabannya, ini hadis menjelaskan kepada kita secara lahiriah tidak boleh puasa di hari apa? Tapi apa enggak ada hadis yang lain yang mengisyaratkan bolehnya puasa di hari Sabtu selain yang wajib puasa sunnah? Apa enggak ada hadis yang lain? Ada enggak? Ada enggak? Mungkin ada. Jangan mungkin dong. Jawabannya ada. Di antaranya adalah hadis yang memerintahkan kita untuk puasa hari Arafah. Yang tadi kita sampaikan. Puasa hari apa? Arafah. Yang namanya puasa hari Arafah, apa tidak mungkin menjumpai hari Sabtu? Mungkin tidak? Mungkin. Contohnya apa? Contohnya tahun ini. Apa dari 14 abad yang lalu tidak pernah hari Arafah itu bertepatan dengan hari Sabtu? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin hari Arafah itu tidak pernah ketemu dengan hari apa? Sabtu. Dan karena para ulama tidak ditemukan riwayat dari Nabi SAW yang melarang untuk puasa Arafah di hari apa? Sabtu. Begitu pula para ulama tidak dijelaskan hal itu. Ini puasa apa? Arafah. Ada lagi puasa yang lainnya atau dalil yang lainnya yang menunjukkan diperbolehkannya puasa di hari Sabtu dalam beberapa kondisi. Di antaranya puasa 3 hari setiap bulan. Puasa hari apa? Hari-hari Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan menyatakan hasan wa Syekh Al-Albani. Puasa 3 hari dalam 1 bulan ini mungkin tidak melewati hari Sabtu. Mungkin tidak? Mungkin tidak melewati hari Sabtu? Pasti ada dalam beberapa bulan melewat hari apa? Dan sama juga para ulama menjelaskan tidak dinukil dari Nabi SAW larangan untuk berpuasa pada hari apa? Sabtu atau puasa 3 hari dalam 1 bulan gara-gara bertepatan hari apa? Dan masih banyak hadis yang lainnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan larangan untuk berpuasa di hari Jumat kecuali seandainya didahului dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya.
Jadi kalau kita mau puasa khusus hari Jumat, kok itu nggak boleh. Boleh kalau diiringi dengan puasa apa? Satu hari sebelumnya atau satu hari apa? Sesudahnya. Satu hari sebelumnya hari apa? Kamis. Kalau nggak puasa hari Kamis, maunya Jumat, hari sesudahnya apa? Sabtu. Berarti kan boleh puasa hari apa? Sabtu. Loh, keprima Ustaz. Tadi hadis mengatakan tidak boleh puasa sunnah hari Sabtu. Sekarang banyak hadis yang menunjukkan ternyata tidak boleh puasa pada hari Sabtu. Priwegi, bukan pada ini. Para ulama kita sudah menjelaskan dari maksudnya larangan puasa sunnah di hari Sabtu itu apa? Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa makna karahati fi hadza, makna terlarangnya puasa di hari Sabtu adalah an yaqussa ar-rajulu yawma as-sabti bi siyam. Maksudnya adalah buat orang yang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Karena dia meyakini hari Sabtu itu hari yang apa? Istimewa. Jadi kalau misalnya ada orang puasa, kenapa puasa hari Sabtu? Puasa sunnah hari Sabtu. Karena hari Sabtu hari yang apa? Istimewa. Ini yang tidak boleh. Contohnya seperti apa? Di annal Yahudi tu'azzimu yawm as-sabti. Contohnya kayak orang Yahudi yang mengistimewakan hari apa? Jadi orang Yahudi mengistimewakan hari Sabtu, sedangkan orang Islam mereka punya hari istimewa hari apa? Hari Jumat. Maka kalau ada orang Islam berpuasa sunnah karena hari Sabtu, semata-mata hanya karena meyakini hari Sabtu hari istimewa, berarti kayak orang Islam. Jadi maksud larangan dalam hadis riwayat Tirmidzi tersebut di awal tadi adalah bagi mereka yang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa antara lain karena meyakini hari itu hari apa? Istimewa. Dan juga masih ada cara memadukan yang lainnya disebut oleh para ulama. Nah sekarang saya tanya, panjenengan nanti insya Allah naik dan sehat, berniat puasa Arafah di hari Sabtu 3 hari yang akan datang karena hari Sabtunya atau karena tanggal 9-nya? Karena tanggal 9-nya, bukan karena hari apa-nya. Buktinya kalau tanggal 9-nya jatuh pada hari Ahad, jangan puasa pada puasa. Dan tidak perlu puasa sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bolehnya puasa Arafah di hari apa? Semoga ini bermanfaat untuk menjawab karena pertanyaan ini banyak. Dan saya biasanya jawabnya cuma apa? Boleh. Karena tidak mungkin saya harus jawab seperti tadi. Kalau saya jawab seperti tadi gimana? Ya pertama memang susah. Maka menjelaskan tadi semua dalilnya dibawakan di mana? Di SMS. Kadang-kadang sebagian orang bertanya, Masya Allah, Ustaz, tolong jelaskan masalah ini beserta dalilnya dan perkataan para ulama. Tanyanya pakai apa? SMS. Ustaz, saya orang pegawai dia SMS. Kadang-kadang pernah saya mendapatkan pertanyaan dari SMS. Ustaz, bagaimana adab-adab iktikaf sesuai dengan sunnah Rasul SAW? Bagaimana adab-adab iktikaf sesuai dengan sunnah Rasul? Itu namanya nulis buku di mana? Di SMS. Ya. Tanya adab Rasulnya banyak sekali. Masa begitu pakai SMS? Ya, makanya bila orang tanya kayak gitu, baca buku anak. Jawabannya adalah baca buku anak. Itu saja. Atau baca majalah. Termasuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Atau hukumnya puasa apa dari Sabtu? Saya katakan boleh. Dalilnya apa? Argumennya apa? Ya,
dengarkan hadiri pengajian. Ya, itu seperti itu. Ini sedikit menyinggung tentang puasa Arafah di hari apa? Kemudian kita akan menggunakan sedikit agak sering terjadi pada pertemuan yang lalu. Karena pengajian yang lama tadi saya lupa menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi saya lihat dari kitab yang berjudul At-Tarjih fi Manazil Shaum wal Zakah karya Syekh Dr. Muhammad bin Umar Al-Zambul dengan beberapa tambahan dari saya sendiri. Ya, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada saat itu kita membahas tentang ayat yang berapa? Kedua dari surat apa? Al-Baqarah. Bunyinya apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya apa? Harta dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab itu tidak berguna bagi dia. Saat itu kita jelaskan makna dari wa ma kasab. Dan hasil usahanya Abu Lahab. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hasil usaha Abu Lahab di sini? Kemudian siapa di antara ulama salaf yang mengatakan itu? Pertanyaan yang ketiga, apa jadinya? Saya bertanya. Soalnya hadiahnya besar deh, makanya pertanyaan itu kan apa arti dari wa ma kasab? Pertanyaan berikutnya, siapa satu saja dari ulama salaf yang mengatakan itu? Pertanyaan yang ketiga, dalilnya apa? Iya. Siapa yang akan mencoba? Atau semuanya milik Pak? Satu ya. Mungkin ada yang mencoba, ya udah saya korting dua. Saya korting jadi dua pertanyaan, yaitu apa maknanya, kemudian siapa yang mengatakan. Udah di korting jadi dua, nanti nggak bisa juga kebangetan. Nggak ada. Berarti pada nulis seorang ini, dia apa? Aman. Dijelaskan bahwasanya saat Nabi berdakwah lalu Abu Lahab berkomentar kalau seandainya yang dikatakan oleh Muhammad bin benar, maka di hari kiamat nanti saya akan menebus diri saya dari azab dan harta dan anak-anak saya. Ya, bisa. Hadiahnya apa ya? Pilih yang mana? Silakan. Terus pilih ya, terus pilih yang ini. Ya. Pertanyaan yang kedua. Di dalam ayat kedua dari surat Tabat dijelaskan bahwa hartanya Abu Lahab dan anak itu tidak berguna pada hari kiamat. Apakah ini bisa kita simpulkan dari ayat ini bahwa harta dan anak itu mutlak tidak bermanfaat untuk seseorang di akhirat? Tolong jelaskan. Bukan hanya iya dan tidak, tapi kalau iya penjelasannya gimana, kalau tidak penjelasannya gimana? Ya. Terus kaitannya dengan harta.
Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang ketiga dari surah Al-Lahab. Yang bunyinya apa? Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia, siapa dia di sini? Abu Lahab akan masuk naran, api. Dzata lahab, api yang sudah bergejolak. Ayat ini artinya bahwasanya Abu Lahab kelak pada hari kiamat akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Apa yang dimaksud dengan api yang bergejolak? Apalagi kalau bukan apa? Neraka. Ayat yang ketiga ini adalah merupakan penjelas dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang kedua. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Harta dan keturunannya Abu Lahab tidak bermanfaat sama sekali untuk dia. Tidak bermanfaat untuk apa? Di antaranya tidak bermanfaat untuk menyelamatkan dia dari apa? Api yang bergejolak. Jadi ayat yang ketiga ini merupakan keterangan tambahan untuk menjelaskan dari sisi apa tidak bermanfaatnya harta dan anaknya Abu Lahab. Tidak bermanfaatnya harta dan anaknya Abu Lahab antara lain tidak bermanfaat untuk melindungi dia dari api neraka. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Abu Lahab itu pasti akan masuk ke dalam apa? Alhamdulillah menjadi. Ada manusia yang pasti masuk surga dan ada manusia yang pasti masuk apa? Manusia yang pasti masuk surga siapa? Rasulullah. Siapa lagi? Para nabi yang ada di sana. Siapa lagi? 10 orang yang telah dijamin oleh Nabi Muhammad untuk masuk surga. Siapa? 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat yang lainnya. Itu orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan pasti masuk apa? Surga. Dan ada orang-orang yang mendapatkan jaminan pasti masuk apa? Neraka. Siapa? Contohnya Abu Lahab, na'udzubillah min dzalik. Ada yang pasti masuk surga, ada yang pasti masuk neraka. Anak burung bintang. Sabar. Nyongkar dengan kita nggak ada jaminan ya. Kita nggak ada jaminan. Karena nggak ada nas, nggak ada ayat dalam Al-Quran maupun ayat atau hadis Nabi SAW yang menjelaskan amal kita di surga atau di neraka. Berarti kita masih lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan dia, Mas. Abu Lahab, kalau Abu Lahab sudah tidak ada harapan sama sekali. Kalau kita masih ada apa? Kalau kita mau beramal, insya Allah. Abu Lahab nanti akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayasla. Kata yasla itu artinya apa? Kata yasla secara bahasa artinya adalah dipanggang dan dibakar. Yasla artinya apa? Dipanggang dan dibakar. Berarti nanti Abu Lahab itu akan menjadi kambing kulit. Akan dipanggang di atas apa? Di atas di dalam neraka yang sangat besar dan sangat dalam. Abu Lahab nanti akan disiksa di dalam neraka yang sangat besar dan sangat dalam. Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan bagaimana besarnya neraka. Nabi kita SAW menggambarkan bagaimana besarnya neraka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam." Kelak pada hari kiamat, neraka akan didatangkan oleh Allah Jalla wa Ala dengan digeret menggunakan 70.000 tali pertama. Jadi saking besarnya neraka, untuk menggeretnya itu butuh tali berapa? 70.000 tali. Kalau ada tali, berarti harus ada yang apa? Yang geret. Siapa yang geret? Yang menggeret malaikat. Berapa malaikat? Masing-masing satu. Apakah kuat? Malaikat kan gede, Ustaz, enggak kayak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'a kulli zimamin 70,000 malak yadurruna." Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Talinya 70.000. Setiap talinya yang menggeret berapa? 70.000. Jadi berapa malaikat? Betul cewek. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana besarnya neraka. Itulah tempatnya siapa? Bagaimana dengan dalamnya neraka? Dalamnya neraka penuturan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahu bisa menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh sami'a wajhaka. Ketika kami tengah duduk bersama beliau, tiba-tiba beliau mendengar ada sebuah suara benda jatuh. Beliau mendengar suara benda jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam serta-merta bertanya kepada sahabatnya yang sedang duduk-duduk bersama beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna ma hadha?" Wahai sahabat, tahukah kalian suara apa tadi? Tahukah kalian suara apa tadi? Kata para sahabat, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa suara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hajarun rumiya bihi bil-nar mundu 70 khalifan." Itu adalah batu yang dilemparkan dari tepi neraka ke dalamnya sejak 70 tahun. Batu 70 tahun yang lalu dilemparkan dari tepi ke mana? Ke dalam neraka. Bahwa yang dibinar dan benda tersebut melayang-layang di dalam neraka. Sebelum sampai ke mana? Sampai ke dalam dasarnya. Al-an hatta intaha ila fa'atiha. Detik ini baru itu baru sampai di kertasnya. Dan itulah di suara batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai di dasarnya. Gimana dalamnya? Butuh perjalanan supaya sampai ke dasarnya 70 tahun. Siapa berarti orang-orang yang berada di kertasnya? Siapa? Orang-orang munafik
Kata Allah SWT, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di dasar yang paling bawah di dalam neraka. Orang munafik itu yang apa? Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekafiran. Pura-pura apa? Pura-pura Islam. Di dalam neraka yang begitu besar dan begitu dalamlah Abu Lahab merasakan akibat dari perbuatan dan ulahnya semasa dia hidup. Dan dalam gejolak api yang panasnya 70 kali lipat panasnya api dunia, Abu Lahab dipanggang. Kata Nabi SAW, "Narum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam." Api kalian ini, yaitu api yang dinyalakan oleh anaknya Adam di dunia, juz'un min 70 juz'an min hari jahannam. Api kalian yang ada di dunia ini hanyalah 70 panasnya api. Jadi bisa dibayangkan bagaimana hasil panggangan Abu Lahab. Jadi apa? Jadi sate. Jadi sate. Enak dimakan. Jadi apa? Mungkin bukan hanya jadi apa. Mungkin kita akan bakar sate dan kalau jarak sate sampai 1 jam itu gimana hasilnya? Enak ya? Nah, sekali. Berubah menjadi apa? Jadi apa? Padahal itu adalah api di dunia. Sedangkan api di neraka itu adalah 70 kali lipat api yang ada di dunia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api. Dan api yang ada dalam neraka disebutkan dalam surah Al-Mu'minah ayat 4-9. Api itu akan sampai ke dalam hati orang yang dibakar di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yunzalanna fil hutmah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutmah. Apa itu hutmah? Wa ma adraka mal hutmah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kalian ketahui tentang neraka hutmah? Allah menjawab, Narullahil Muqaddah. Neraka hutmah adalah api yang Allah nyalakan. Dan api tersebut sampai ke mana badannya? Allati tattali'u 'alal af'idah. Api tersebut membakarnya sampai ke dalam hati kita. Atau hati orang yang kita akan di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar di luar, bukan hanya sekedar di bawah. Tapi ketika api tersebut dibakar, itu api sampai masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan hanya itu. Innaha 'alaihim muqsadah. Mereka dibakar di dalam sebuah tempat yang ditutup rapat. Open. Tidak ada angin masuk, tidak ada udara masuk, dibakar seperti ini. Sampai hati aja itu tertutup sama sekali, dia tidak bisa ada celah untuk bernafas, tidak ada celah untuk masuk angin, ditutup di dalam sebuah tempat yang rapat dan tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam tempat yang tersebut dia terikat di dalam tiang yang sangat tinggi, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak, tertutup rapat, apinya sampai ke dalam. Itulah siksaan di dalam apa? Apa para penghuni neraka tidak nangis? Ketika dengan siksaan itu nangis tidak kira-kira? Nangis tidak? Hah? Nangis tidak? Hah?
Tidak pernah dengar Ustaz. Dia memang kita semoga tidak dengar. Nangis mereka. Karena siksaannya begitu luar biasa dan sangat kejam. Dan siksaannya begitu dahsyat. Mereka nangis. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan isnadnya dinyatakan sahih oleh beliau. Kata Nabi SAW, Inna ahlan nasi la yasirun. Sesungguhnya para penghuni neraka itu sesungguhnya penghuni neraka itu selalu apa? Bagaimana air matanya? Hatta law ujriyat sufur fi dumurihim la jawab. Mereka selalu menangis dan selalu menangis. Sehingga air matanya itu mengalir. Andaikan kapal itu dilayarkan di atas air mata mereka, misalnya kapal tersebut bisa berlayar. Saking banyaknya apa? Air mata yang mereka keluarkan. Andaikan ada kapal dibiarkan berlayar di atas air mata yang menggunakan misalnya kapal tersebut bisa berjalan. Jadi bukan selokan air mata, tapi apa? Sungai besar air mata. Dua kali jadi orang untung. Apa air matanya dah habis? Kalau kita sudah nangis sejam itu masih keluar air mata? Enggak. Terus kok bisa ya air matanya juga sampai apa? Bisa sampai sungai, bisa sampai jadi sungai itu gimana? Kalau air mata habis yang keluar apa? Kalau sudah habis air yang ada dalam tubuh yang keluar adalah kata Nabi SAW, wa innahum la yaqumuna jannah. Mereka menangis dengan mengucurkan air mata berbulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya dan untuk menghindarkan kita semua dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya silakan. Saya ada Nabi. Tadi dijelaskan tentang istimewanya amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Ramadan. Bagaimana dengan puasa kalau dilakukan mulai tanggal 1? Apakah itu juga termasuk yang disunahkan? Berdasarkan keumuman hadis tadi, berdasarkan keumuman hadis tadi, karena Nabi SAW tidak membeda-bedakan amalan soleh, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu sedekah, entah itu kurban, entah itu puasa. Jadi berdasarkan keumuman hadis tadi, ya memang tetap disunnahkan untuk berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa yang berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat yang sangat dianjurkan, apalagi puasa di tanggal berapa? 9. Kalau fisik lemah ya takutnya puasa hari ini kemudian tanggal 9 jadi apa? Jadi tidak fit ya, tidak akan puasa, mempersiapkan untuk tanggal berapanya? Untuk tanggal 9.
Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, ketika tanggal 9 nanti, usahakan puasanya itu yang sesempurna mungkin. Artinya jangan sampai kita puasa tapi cuma puasa apa? Cuma puasa perut. Artinya usahakan mata kita saat itu juga ikut apa? Berpuasa. Telinga kita juga harus untuk ikut apa? Berpuasa. Mulut kita juga ikut berpuasa. Artinya apa? Artinya pada hari itu kita berusaha untuk setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya puasa kita apa? Diterima. Supaya puasa kita apa? Diterima. Ada sebagian orang yang merencanakan, wah, ini hari Arafah nih, lumayan nih, bisa buat persediaan untuk menghapus dosa 1 tahun ke depan. Berarti setelah puasa Arafah ini, saya bebas untuk melakukan perbuatan dosa 1 tahun ke depan. Ini ada orang yang mengatakan seperti itu, ya, wah lumayan ini, buat apa? Buat tabungan. Buat tabungan apa? Untuk melakukan dosa yang akan datang. Ini jawabnya gimana nih? Jangan-jangan ada di antara jamaah sekalian yang berpikir seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada. Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa? Jawabannya puasa jenengan itu masih belum jelas diterima atau enggak. Jadi eti ngambang, urung genah. Nah, dosa yang dikerjakan mesti apa nih? Mesti dosa. Jadi maksiat yang dikerjakan mesti genah dosanya. Masa kita mau mengandalkan sesuatu yang urung genah untuk menghapus sesuatu yang jelas-jelas genah? Itu jawabannya. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada sholat Arafah? Dan yang saya dengar bacaannya setelah puasa, saya membaca surat Qul-Hu 50 kali, jumlahnya masyarakat dilaksanakan tanggal 9 Arafah setelah sholat dulu. Belum pernah saya menemukan hadis yang menyatakan seperti ini. Belum pernah saya menemukan hadis yang menyatakan seperti ini. Kalau ada orang yang mengajarkan seperti itu, tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Tanya apa? Dalil gue apa? Dalil gue ayat Quran sama apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa minimal itu saja. Ini orang bawa dalil, ya maaf saja. Urip nunggunya pun bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas segala kekuatan dan kekuatan yang